warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Sobat inspirasi yang selalu menginspirasi. Saya doakan semoga kalian sehat selalu dan selalu semangat dalam meraih cita-cita. Anak-anak, bergabung lagi di kelas inspirasi dengan saya Pak Rian Aryan untuk membahas materi pelajaran yang menarik. Pada kali ini kita akan membahas mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA KD 3.2 tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Oke anak-anak, sebelum kita lanjut ke materi, Bapak seperti biasa minta bantuan kalian untuk di subscribe, like, komentar yang positif, dan share video ini jika bermanfaat. Oke anak-anak, kita mulai saja dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke materi. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Indikatornya yaitu mendeskripsikan perkembangan dan pertumbuhan manusia dari bayi sampai lanjut usia, mendeskripsikan ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan, dan mengaitkannya dengan kesehatan reproduksi, menyajikan karya tentang cara menyikapi pubertas. Kamu sekarang duduk di kelas 6. Karakteristik fisik dan sifatmu sekarang tentu berbeda dengan dirimu sewaktu kelas 1. Coba sebutkan perbedaan yang kamu temukan pada dirimu dibandingkan dirimu sewaktu kelas 1 dulu. Nah tentunya berubah anak-anak ya, seperti gambar ini. Semakin lama kamu semakin tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Sebagai makhluk hidup, manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Apakah kamu mengetahui apa yang dimaksud dengan pertumbuhan dan perkembangan? Apakah ada perbedaan antara laki-laki dan orang dewasa? Seperti apakah ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan anak-anak hingga dewasa? Pertumbuhan manusia. Pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran dan volume tubuh, sehingga tubuh menjadi lebih tinggi, panjang, dan lebih berat. Pertumbuhan dapat diamati dari ukuran tubuh anak yang semakin besar dan tinggi. Inilah anak-anak pertumbuhan. Jadi bertambahnya ukuran tubuh kita dan berat tubuh kita. Oke, kita lanjut. Perkembangan manusia. Perkembangan proses perubahan fungsi alat tubuh menuju kesempurnaan atau kematangan. Beberapa contoh perkembangan adalah kemampuan gerak, kemampuan berbicara, dan kemampuan berpikir. Jadi fungsi-fungsi alat tubuh kita tuh semakin berkembang menuju kesempurnaan. Tadinya kita tidak bisa berjalan, lalu kita bisa berbicara dan otak kita pun bisa berpikir. Nah itu anak-anak ya, perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Wow. Kebutuhan dasar di masa pertumbuhan. 1. Kesehatan dan gizi seimbang. Dimulai dengan pemberian ASI, setelah itu dilanjutkan dengan pemberian makanan yang bergizi seimbang, makanan-makanan yang sehat. Lalu 2. Kasih sayang. Nah, ini termasuk kebutuhan dasar di masa pertumbuhan kita. Selain kesehatan dan makanan yang bergizi seimbang adalah kasih sayang. Setiap anak perlu mendapatkan kasih sayang dari keluarga, terutama dari orang tuanya, ayah dan bundanya. 3. Stimulasi, yaitu kegiatan merangsang otak anak untuk belajar. Tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Bayi yang baru lahir sangat bergantung pada orang tuanya. Bayi membutuhkan gizi yang cukup agar dapat tumbuh dengan baik. Beberapa waktu kemudian, bayi akan senang memegang benda-benda yang ada di sekitarnya. Aktivitas itu merupakan cara bayi mempelajari lingkungannya. Lalu selanjutnya, bayi itu diukur sejak lahir hingga 24 bulan. Lalu balita merupakan masa ketika manusia berumur 2-5 tahun. Anak-anak balita banyak menggunakan energinya untuk melakukan aktivitas berjalan, berlari, dan melompat. Mereka semakin dapat berbicara dan berkomunikasi dengan orang lain. Perhatian dan pendampingan orang tua sangat diperlukan agar balita dapat tumbuh dengan baik. Nah, balita 2-5 tahun.
Lalu anak-anak. Anak-anak adalah masa yang dilalui manusia yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak-anak sudah mulai bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan ringan. Anak-anak juga sudah mulai bisa mandiri. 5-12 tahun usianya. Lalu remaja. Remaja adalah masa yang dikenal dengan masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Pada masa remaja terjadi pertumbuhan dan perkembangan tubuh, otak, dan keterampilan. Laki-laki dan perempuan mengalami pubertas. Perhatian orang tua sangat diperlukan agar para remaja dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Usia remaja di sini yaitu 12-19 tahun. Lalu dewasa adalah masa di mana manusia sudah melewati masa pubertas. Pada masa ini manusia sudah dianggap mampu berpikir secara matang. Pada masa ini manusia mulai berkeluarga dan memiliki keturunan. Usia dewasa itu 20-45 tahun. Lalu lansia atau lanjut usia adalah masa di mana manusia berusia lebih dari 65 tahun. Ciri fisik lansia antara lain rambut yang semula hitam berubah menjadi putih atau beruban, kulit semakin keriput, serta massa otot dan tulang yang semakin menurun. Kemampuan melihat dan mendengar juga berkurang. Jadi usia lansia itu lebih dari 65 tahun. Oke, kita lanjut. C. Ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan. Pubertas adalah masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, pola pikir, dan pematangan fungsi organ reproduksi. Pubertas berasal dari bahasa Latin yaitu puber, yang berarti masa menuju dewasa. Perubahan ini dipengaruhi oleh hormon dalam tubuh. Hormon adalah zat yang dihasilkan oleh tubuh untuk mengendalikan proses-proses tertentu di dalam tubuh. Oke, anak-anak, kita lanjut. Ciri-ciri fisik remaja laki-laki. Ketika puber apa? Yaitu satu, massa otot semakin bertambah, tubuh bertambah berat dan tinggi, jakun mulai tumbuh dan tampak, suara berubah menjadi berat, tumbuhnya kumis, keringat semakin banyak. Lalu ciri-ciri fisik remaja perempuan. Tubuh bertambah berat dan tinggi, suara berubah menjadi tinggi, tubuhnya jerawat, keringat semakin banyak. Nah, ini contoh dari saya. Tentunya masih banyak contoh-contoh lainnya ya anak-anak tentang ciri-ciri pubertas. Oke, selanjutnya kita saksikan videonya anak-anak, disimak dengan baik. Simak dengan baik agar kalian lebih memahami.
Oke anak-anak, demikianlah video tadi. Semoga menambah pengetahuan kalian dan pemahamannya. Kita lanjut. Cara menjaga kesehatan dan tingkah laku pada masa pubertas. 1. Melakukan pola hidup sehat seperti berolahraga, makan makanan yang sehat, tidur secukupnya, dan sebagainya. 2. Mandi secara teratur minimal 2 kali sehari karena keringat kita semakin banyak, jadi kita harus mandi dengan teratur. 3. Mencuci muka secara teratur. 4. Memakai pakaian yang bersih untuk menghindari kuman-kuman anak-anak karena keringat kita bertambah banyak. 5. Mencuci rambut secara teratur. Mengarahkan remaja ke hal-hal positif dengan cara 1. Memilih teman yang baik. 2. Menggunakan aplikasi jejaring sosial dengan bijak. 3. Mempunyai hobi dan melakukan aktivitas yang positif. 4. Dengarkan dan patuhilah nasihat orang tua atau guru. 5. Bentengi diri dengan agama. Dengan iman kita bisa memfilter, menyaring mana yang baik dan mana yang buruk. Selesai. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, komentar yang positif, dan share video ini jika bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.